Astaghfirullahalazim. Budak sekolah mana yang diorang hire ni untuk jadikan poster Duyung legenda Aurora? Kejap. Ini diorang pakai Canva ke? Edit pakai Canva ke? Oh, kenapa Najwa beli muka dia sebiru-biru tidak? Dah lah rambut dalam air terjuai kat bawah. Bukannya selalu memang ke atas-atas sikit ke? Hebat Duyung ni dia pakai minyak rambut jenis yang tenco tu ke? Sampai melekat dekat bawah. Film Duyung Legenda Aurora digadang-gadang sebagai film fantasi kebanggaan Malaysia, namun alih-alih menjadi tontonan apik, film ini justru sering disebut sebagai salah satu film disebabkan saya baru je lepas tengok cerita Avatar Fire and Ash. Saya sebenarnya mengharapkan dan saya sangat-sangat letak harapan yang sangat-sangat tinggi untuk Duyung 2 yang Legenda Aurora. Tentu kan, aku sangat berharap yang cerita tu setanding cerita Avatar. Aku tak tahu lah benda tu mustahil ke atau iris. But saya harap Tolonglah jangan cakap dengan aku, kau minta lebih-lebih, dia malah lebih-lebih pula, kau lah buat movie. Tak boleh. Saya memang tak boleh buat movie. Saya bukan pengarah. Saya cuma boleh tonton dan sokong. Saya cuma boleh beli tiket. Dia punya premiere pun aku tak tengok. Aku tak dapat invitation. So aku tak tahu lah cerita tu best ke tak. So saya berharap dan aku tak tahu, but filem Avatar tu memang perfect. Emotion, jalan cerita, semua benda sampai cinematography dia punya CGI dia, apa semua best. So saya harap cerita Duyung ni setaraf antarabangsa. Saya mendoakan yang terbaik untuk semua. Jangan cakap yang bukan-bukan ni. Aku doakan yang terbaik je. Aku letak ekspektasi yang sangat tinggi, jadi semoga tidak mengecewakan. Jangan marah. Aku tak doa benda yang buruk-buruk. Tak ada. Nanti dah. Tak sabar nak tengok cerita Duyung 2. Ya, let's go. Allahu Dekwan. Baru ni leak dekat YouTube teaser. Dia macam teaser lah. Duyung Legenda Aurora ni. Dia macam no. No. Apa benda ni? Allahu Dekwan. Aku tengok dia punya kostum Duyung tu, macam kau tahu tak, ni Duyung Eco Shop ke? Allahu Dekwan. Daripada kau guna kain sarung macam gitu, kau buat macam gini no. Nampaklah Duyung ni nampak real sikit, walaupun tak nampak real sangat. Sebab apa? Nampak dia macam ada daki-daki sikit. Nampak dia macam Duyung. So aku tak tahulah teaser tu dileakkan sekadar orang kata untuk marketing ke apa ke kan. Tapi kalau anda kata betul Duyung punya kostum macam gitu gaya, kau lupakan je lah angan-angan kau, filem kau nak boss office. Astaghfirullahalazim. Budak sekolah mana yang diorang hire ni untuk jadikan poster Duyung Legenda Aurora? Kejap. Ini diorang pakai Canva ke? Edit pakai Canva ke? Oh, kenapa Najwa beli muka dia sebiru-biru tidak? Dah lah rambut dalam air terjuai kat bawah. Bukannya selalu memang ke atas-atas sikit ke? Hebat Duyung ni dia pakai minyak rambut jenis yang tenco tu ke? Sampai melekat dekat bawah. Jangan cakap yang belakang ni kapal Titanic Ya Allah, KRI tolonglah. Ini bukan zaman tahun 2005 tau. Ini dah tahun 2025. Tahun depan dah 2026. Kenapa design dia macam ni? Astaghfirullahalazim. AI kan ada, pakai AI je, senang. Tak pun edit bagi yang betul-betul yang berpengalaman. Kenapa macam ni? Aku nak tengok pun dah down dah 25 Disember ni Duyung, ya Allah. terjelek dalam sejarah perfilman Malaysia. Dari menit awal, penonton langsung disuguhi cerita yang membingungkan, alur lompat-lompat, dan dialog yang terasa kaku seperti membaca naskah tanpa jiwa. Legenda Duyung yang seharusnya mistis dan megah justru tampil hambar tanpa kedalaman cerita maupun emosi yang kuat. Masalah terbesar film ini adalah pada visual dan efek CGI di era ketika film-film Asia Tenggara mulai berani bersaing dengan kualitas. Duyung Legenda Aurora malah terlihat seperti produk setengah matang. Efek air, wujud duyung, hingga latar lautnya dinilai banyak penonton tidak realistis dan tertinggal jauh bahkan jika dibandingkan dengan film Indonesia yang rilis di era yang sama. Akting
para pemain pun tak luput dari kritik. Ekspresi datar, chemistry yang nyaris tak terasa, seperti karakter yang tidak berkembang membuat penonton sulit terhubung dengan cerita, padahal legenda Duyung seharusnya syarat emosional, konflik batin, dan tragedi cinta. Ironisnya, film ini sempat dipromosikan besar-besaran sebagai simbol kebangkitan film fantasi Malaysia, namun setelah tayang respon publik justru berbanding terbalik. Banyak penonton merasa ekspresi mereka dihianati, bahkan tak sedikit yang menyebut film ini sebagai contoh bagaimana ide besar bisa gagal total karena eksekusi yang buruk. Jadi, Duyung Legenda Aurora akhirnya lebih sering dikenal bukan karena keindahannya, melainkan sebagai pelajaran mahal bahwa film legenda tidak cukup hanya mengandalkan nama besar dan mitos populer. Tanpa cerita kuat, teknis matang, dan visi yang jelas, hasilnya hanya akan menjadi bahan ejekan. Jadi, menurut kalian gimana guys? Apakah ini bisa menyaingi film-film Indonesia yang sekarang mulai bangkit ya dengan film-film animasi 2026? Kita akan melihat film animasi terbaru ya, Garuda di Dadaku yang cukup bagus, dan Pelangi di Mars itu luar biasa ya. Ini apakah bisa menyaingi itu semua atau menyaingi film-film horor di Indonesia? Tulis di bawah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, oke?